Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Renita dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Koruptologi dalam Pandangan Islam. Pengertian koruptologi terdiri dari kata korupsi, koruptus yang berarti korupsi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Secara etimologi, korupsi memiliki asal kata dari bahasa Latin yakni corruption. Korupsi dimaknai dengan busuk, rusak, dipikat, atau disuap, sedangkan jika ditelusuri makna katanya, dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata korupsi berasal dari kata korup yang memiliki dua arti. Pertama, buruk, rusak, busuk. Kedua, suka menerima uang sogok, dapat disogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah korupsi digunakan untuk menyebutkan tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sedangkan definisi korupsi secara terminologis dijelaskan oleh Robert C. Brock sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja jawabnya atau melainkan hak yang menjadi tanggung jawabnya atau menyalahgunakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan korupsi dalam pandangan Syed Hussein Alatas berorientasi pada tindakan yang berujung pada pengkhianatan atas amanah yang diberikan, melakukan dengan sengaja penyelewengan atas properti negara, memanfaatkan kepentingan umum demi keuntungan pribadi, dilakukan dengan rahasia, adanya keuntungan di luar kewajiban, adanya unsur untuk mempengaruhi demi keuntungan perorangan atau kelompok tertentu, menggunakan jabatan untuk keuntungan perorangan atau kelompok. Motif korupsi. Fenomena kecurangan seperti korupsi telah menjadi masalah di hampir sebagian besar negara di dunia. Kasus korupsi biasanya melibatkan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan seperti anggota legislatif, tokoh politik, para pemimpin, kementerian, dan lembaga tinggi negara, para kepala daerah, gubernur dan bupati atau wali kota, dan para pejabat daerah. Bahkan pada level bawah juga kasus korupsi sudah sering terjadi. Menurut Indonesia Corruption Watch ICW 2017, dalam kurun waktu 6 bulan 1 Januari sampai 30 Juni 2017 mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang tersebut telah merugikan negara sebesar 101,83 triliun dan nilai suap sebesar 118,1 miliar. Dari jumlah kasus tersebut tercatat 121 kasus korupsi yang dilakukan pada pemerintah daerah Pemda mulai dari kabupaten atau kota hingga provinsi. Selanjutnya ada Lembaga Penanganan Korupsi. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah yang pertama ada operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik. 2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga ada pada tahun 1970 dibentuk Tim Advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim M4 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Yang keempat ada Operasi Penertiban OPSTIB dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. Yang kelima ada pada tahun 1987 dibentuk Pansus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGP TPK di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksaan
Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KKPN. Yang terakhir yaitu ada pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, sedangkan KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya. Yang selanjutnya ada bab peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. Menurut Tuna Kota 2010 dalam Hakim 2014 maksudnya, akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik meliputi investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun catatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan auditor yang memberikan opini terhadap laporan keuangan, akuntansi forensik lebih berfokus pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, akuntansi forensik memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Kemudian pendapat lainnya, menurut Wiratmaja tahun 2010, akuntansi forensik menyediakan satu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan pengadilan. Bab selanjutnya yaitu ada aturan etika profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia yang kemudian disempurnakan dalam Kongres IAI tahun 1981, 1986, 1994, 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh IAII dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik IAI dibagi menjadi 4 bagian berikut ini. Yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, yang ketiga ada interpretasi aturan etika, dan yang keempat ada tanya jawab maksudnya. Aturan etika kompartemen akuntan publik terdiri dari yang pertama independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua ada standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima tanggung jawab dan praktik lain. Bab selanjutnya yaitu ada interpretasi etika. Interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus kompartemen setelah memperlihatkan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai panduan penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup penerapannya, tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. Untuk interpretasi dari kode etik akuntan Indonesia sampai saat ini berjumlah 6 pernyataan etika profesi. Secara garis besar, pernyataan etika profesi itu yaitu yang pertama ada integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua, kecakapan profesional. Yang ketiga, pengungkapan informasi rahasia klien. Yang keempat, ada iklan bagi kantor akuntan publik. Yang kelima, komunikasi antar akuntan publik. Yang keenam, perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Bab selanjutnya yaitu ada korupsi dalam pandangan agama. Korupsi merupakan satu penyakit masyarakat yang paling krusial dan harus diberantas sebab dapat menghancurkan seluruh jaringan keseimbangan manusia dalam bermasyarakat. Bisa dikatakan dengan meminjam istilah umumnya bahwa yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Berlaku di bimbing agama, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana bisa didengar
didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik dari korupsi tersebut, baik secara pengertian, sifat, dan lainnya, dan meminjam istilah Zuhaili bahwa yang haram itu berlaku umum karena mengingat tujuan dan penetapan sesuatu yang haram itu untuk menghindari keudorotan atau menjauhi mafsadat yang terdapat di dalamnya. Hal ini merujuk firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dan ditambah beberapa riwayat dari hadis Nabi, diantaranya sebuah riwayat yang diungkapkan Imam Malik dalam Muwatta menyangkan korupsi dalam arti suap, di mana saat Abdullah bin Rawaha tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi 2 hasil bumi Khaybar, separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk Yahudi. Selanjutnya datang orang Yahudi untuk memberi suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih separuh untuk Yahudi. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Rawaha dengan mengatakan suap yang kalian tawarkan adalah haram dan kaum muslimin tidak akan memakainya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.